ada yang bening coy. Kalau yang bening kita liatin aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya di Boy Riders, dimana kali ini saya berada di Jalan Sarikardi, dimana jalan ini yang menghubungkan antara Keramat Watu, Serang, Kabupaten Serang, ke Kesultanan Banten, Pezzarahan. Oke, kali ini kebetulan malam ini malam Jumat ya, jadi kita akan berziarah ke kerajaan atau Kesultanan Banten. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen. Nanti tab. Oke, kita lanjut perjalanan. Jangan lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Karena malam ini malam Jumat, kita coba ziarah dulu ya ke Kesultanan Banten. Dan kebetulan pula ini masih di dalam bulan Maulid ya. Oke. Suasana malam ini lumayan agak dingin. Tadi sih sempat agak gerimis-gerimis gitu. Agak gerimis-gerimis gitu. Cuman alhamdulillah lah ya. Jadi enggak turun hujan yang terlalu deras gitu. Jadi kita masih bisa OTW ke Sultan Banten. Wih, mamang santri, cok. Biasanya kalau santri-santri daerah Banten tuh kebanyakan nge-BM coy. Kalau mau pada ziarah dia nge-BM. Sebenarnya bahaya sih. Cuman yang namanya santri kan ya, jadi kebanyakannya kan bukan orang sini gitu, kebanyakan luar daerah gitu. Mukim, mondok gitu di si Banten. Biasanya kalau misalkan mereka pengen berziarah gitu ke Banten atau kemana gitu, ke makam para aulia-aulia lainnya, yang namanya nggak punya kendaraan gitu kan, ya mungkin mereka kompak aja gitu, ya udah nge-BM gitu. Saya sih ngalamin nge-BM waktu pas dulu doang, tapi kalau sekarang mau ogah saya, bahaya. Udah satu bahaya, terus sekarang apa ya, kesusahan coy di jalan kalau udah lapar. Oh ya, ini di Jalan Sarikardi ini yang menghubungkan ke Kesultanan Banten, ini pesawahan coy ya. Jadi biasanya di sini kalau udah di atas jam 12 atau di atas jam 1 gitu banyak. Jadi anak-anak muda, anak-anak motor gitu yang pada balapan di sini. Dulu pernah saya pas pulang dari Banten gitu, pas habis jarah, pulangnya lewat sini, banyak anak-anak muda yang lagi rame gitu, yang lagi pada mulai start balap. Paling kalau ada polisi kocar-kacir. Oh ya, buat kalian yang suka balap-balapan liar, mending nggak usah lah ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau pengen jadi pembalap tuh yang resmi gitu loh. Jadi ikutan road race gitu biasanya. Kalau di Banten sering tuh ada di provinsi, tapi kalau saya pribadi sih jarang. Saya hobi gitu, riding kayak gini gitu, tapi saya pribadi gitu nggak suka sih yang namanya balap-balap gitu. Ngelihat aja ngeri. Takutnya gimana gitu, takut ada hal-hal buruk gitu yang nggak diinginkan gitu. Ya, tapi buat kalian semua ya, para riders, para pemotor lah intinya ya, para pecinta kendaraan roda 2 gitu. Mau kalian hobinya balap, mau kalian hobinya riding biasa, touring ataupun, yang pasti sih apa ya? Intinya utamakan keselamatan lah ya. Utamakan keselamatan, jangan ugal-ugalan gitu kalau pas berkendara gitu. Karena apa? Kalau misalkan kalian ugal-ugalan di jalanan, terkadang bukan ketika kalian ibarat nabrak atau apa, cuman bukan cuma kalian gitu yang
kena bahaya, tapi yang orang lain gitu yang kalian tabrak atau kalian senggol gitu, itu kena dampaknya juga coy. Jadi udah mending santai-santai aja gitu. Yang paling penting sih safety ya. Oke, jalannya lumayan bertikung coy. Jadi yang terpenting itu utamakan keselamatan lah intinya. Di sini kalau udah musim hujan gitu, apalagi kalau agak gerimis-gerimis gimana gitu, di atas jam 1 lewat sini, dinginnya minta ampun coy. Ini gua kebiasaan kalau riding malam tuh nggak pernah pakai jaket. Kebetulan sih waktu pas kemarin pulang ke rumah, jaket nggak dibawa ke kerjaan coy. Jadi ya udahlah, yang penting nggak telanjang. Ya aja kalau telanjang tuh baru nggak boleh lah. Bukan nggak boleh ya, boleh-boleh aja sih, nggak ada yang larang gitu. Kita bawa motor telanjang bulat nggak masalah. Tapi pertanyaannya waras enggak gitu. Paling orang-orang tuh nanyanya itu, waras enggak mas? Biasanya sih di Pejarahan Banten ini suka rame kalau malam Jumat, apalagi ini masih dalam bulan Maulid ya, biasanya rame, apalagi awal-awal tuh. Awal-awal Maulid gitu, tuh biasanya ramenya minta ampun. Kebetulan di Pejarahan Banten ini udah berapa tahun sih ya, jadi ada perubahan gitu. Jadi udah direnovasi lebih wah gitu, sekarang tuh lebih berwarna gitu, banyak kerlap-kerlip lampu gitu. Jadi kalau malam tuh kita nggak bosen gitu, nggak cuma gelap gitu. Cuman kalau menurut pandangan saya pribadi sih agak ngeri juga kalau kayak gitu gitu. Kan kadang kayak taman gitu kan, jauh dari tempat pemakamannya gitu kan, itu kayak ada tempat-tempat duduk berdua gitu atau keluarga gitu. Wih, ninja coy. Jadi ngerinya apa, takutnya ada yang nggak bener gitu kan, tapi mudah-mudahan sih ya, jadi pengamanannya gitu kan lebih oke lah. Jadi pastinya mah orang-orang sini juga, orang-orang pribumi sini gitu, nggak bakalan diem sih kalau misalkan ada yang cewek sama cowok gitu misalkan berdua-duaan gitu, nggak mungkin diem lah. Pasti istilahnya mereka bertindak gitu, ngasih nasihat, ngasih apa namanya, wih ninja coy. Kalau di jalan gua ketemu ninja ya, terus ngerendeng-ngerendeng gitu sama motor gede kayak gitu, itu berasa jadi gembel coy. Gua berasa jadi gembel. Soalnya kan itu jauh banget, beda motor gede lagi, keren coy. Buat kalian yang pengen kebeli motor ninja, kita saling doain aja ya, mudah-mudahan kita kebeli. Soalnya saya juga pengen coy, kalau punya duit mah. Saya belum pede soalnya kalau ngomong-ngomong gitu di tempat ramai kayak gini coy, apalagi sambil berhenti. Kalau ramai sih nggak, kalau sambil jalan sih nggak masalah gitu, tapi kalau sambil berhenti kayak gini takutnya kedengeran gitu coy, disangka orang gila lagi ngapain gitu, orang itu ngoceh-ngoceh sendiri nggak jelas. Tapi mudah-mudahan sih kabelnya kelihatan gitu masuk ke dalam helm, jadi biar dikira teleponan gitu. Kalem coy, widih. Waduh. Nah di sini udah rame coy.
Nah jadi apa ya, ini nih, ini tuh bekas bangunan dulu. Jadi di ini kan kayak semacam pondasi-pondasi zaman dulu gitu. Nah itu bekas bangunan kerajaan dulu gitu. Nah dulu mah nggak kayak gini coy. Waktu zaman saya masih kecil gitu, masih zaman masih ngaji abatasa gitu ya, di pengajian kan sering ada tur ziarah gitu ke sini. Nah ini dulu nggak kayak gini. Nah ini nih yang gue bilang gue khawatir tuh ini. Jadi banyak tempat-tempat dulu kayak gitu tuh, lihat tuh. Nah ini yang bikin gue khawatir. Ini bisa masuk ke sih? Jauh banget coy. Oke sih, jangan masuk ke sini lah. Masa parkir masih jauh coy, kejauhan. Ini kita lewat belakang aja lah. Soalnya males saya kalau misalkan parkirnya terlalu jauh tuh. Kita balik lagi aja coy. Tapi mudah-mudahan sih dulu masih bisa kalau misalkan lewat belakang. Jadi nembusnya tuh di makam Syekh Aryadillah gitu. Jadi Syekh Aryadillah ini saya kurang tahu juga, entah itu putra dari dari Sultan Hasanuddin atau cucu gitu. Yang diangkat jadi panglima perang katanya sih. Wih, Mamang santri lagi. Jadi kalau malam Jumat tuh kebanyakan para santri coy yang pada jarak sini. Daerah Pandeglang, Labuan. Ini kebanyakannya ke kiri. Kalau ke situ belok, dari sini udah belok kanan. Padahal di dalam biasanya masih banyak tempat parkir gitu. Tapi kenapa langsung dialihin ke situ sih? Jadi yang saya heran gitu kan, itu kan di dalam masih banyak nih tuh tempat parkir gitu. Tapi di sini udah sama si tukang parkir yang sebelah sini tuh udah dialih-alihin gitu kan, suruh langsung minggir gitu. Kadang pernah gue nerobos gitu kan, langsung ke sono ke dalam, katanya nggak ada lagi, katanya belok sini katanya kan. Nah pas gue jalan, udah naruh motor di situ, jalan kaki kan sana itu masih banyak tukang parkir gitu. Yang gue heran gitu kan, itu kan kasihan gitu yang tempat-tempat parkir yang sebelah sono gitu kan, mereka juga kan sama gitu kan, cari nafkah lah istilahnya ya. Tapi kenapa dari sini udah dicegat gitu? Harusnya jangan kayak gitulah. Jadi terserah si pengunjungnya aja kalau misalkan bisa. Tapi kalau misalkan emang aturan gitu kan, harus parkir dari agak jauh gitu kan ke tempat ziarahnya, ya nggak masalah kalau emang benar-benar aturan gitu. Tapi kalau misalkan tidak termasuk aturan gitu, sebenarnya parkir selama di dalam masih ada tukang parkir kendaraan roda 2 gitu misalnya, masih bisa di dalam, ya itu harusnya jangan kayak gitulah, kasihan gitu. Nah ini kesini kemana nih? Kejauhan lah sebenarnya, pemakamannya di sono jauh. Jadi kita coba lihat belakang aja. Dulu sih saya masih bisa masuk lewat Syekh Aryadillah gitu. Waduh, ibu-ibu rombongan dari mana ini? Ibu-ibu. Ada yang bening coy. Kalau yang bening kita liatin aja. Kalau segini mah belum seberapa coy ramainya. Kalau udah ini nih, kalau udah rame, wow. Ini jalan di sebelah sini padahal masih jauh kan ke tempat ziarahan. Ini udah nggak bisa jalan. Kalau udah parah.
ini masih mending lah ya. Tapi kurang tahu juga kalau pas awal-awal bulan Maulid gitu. Soalnya saya nggak kesini sih. Biasanya awal yang paling rame. Waduh, belok kanan. Nah, dari depan sini kita ke kanan. Jadi kita lewat belakang, kalau itu kan depan. Cuman bedanya ya dari itu tadi, kalau misalkan kita parkir terlalu jauh, otomatis ya kita datang tuh nggak, maksud saya tuh saya pengen masuk ke Banten tuh, apalagi kalau lagi nge-record kayak gini tuh, pas saya naruh motor itu, pas saya tuh udah ngelihat menara gitu. Soalnya menaranya itu kan apa sih ya bagus gitu. Apalagi kalau lagi terang gitu, lagi pada nyala lampunya. Tar saya juga agak-agak lupa nih di mana ya beloknya. Kalau nggak salah, iya ya bener-bener lewat sebelah sana jalan kereta, rel kereta. Jadi kita dari rel kereta ini masih terus belok kanan. Nah, ini masih bagian dari bangunan Kesultanan Banten, coy. Ini rel kereta yang menyambungkan dari Rangkas Bitung ke Merak ya. Biasanya kereta batubara juga lewat sini. Nah, di sini nih. Ya benar. Ada apa nih? Apa nggak bisa ya? Yuk. Kirain saya ditanyain gitu. Oh, kayaknya ini mah orang sini yang depan. Kan ais. Dulu pernah nih sama teman saya kesini. Itu kebetulan habis hujan gede kan. Nah, di sini kerendam nih, coy. Itu sampai tinggi lah lumayan, berapa senti sih itu banjir. Itu yang mau ziarah tuh pada diam di sana, nah. Jadi kayak ragu gitu, mau ngelewatin tapi ragu soalnya airnya gede banget gitu. Sampai kerendam gitu kan. Nah, pas mulai mau jalan tuh, pas dari sana, dari depan sana ada motor. Jadi motor bebek gitu kan lewat sini. Nah, kita lihat itu. Jadi si kendaraannya ini tenggelamnya sampai mana nih? Tapi pas sampai apa sih namanya tuh? Apa sih? Garpu. Oh, pas cakram pas yang sagak dua gininya nih. Nah, itu pas itu. Pas besi itu. Nah, baru kita mulai berani tuh. Soalnya udah ngelihat gitu kedalamannya tuh setinggi apa gitu si airnya itu. Tadinya masih bingung gitu, takutnya kita jalan gitu terus pada nyemplung di dalam, di tengah-tengah gitu kan. Niat mau ziarah, nanti pakaian malah kotor semua. Aduh. Oh, jadi mobil nggak bisa, coy. Mudah-mudahan masih bisa cek sini. Soalnya kalau parkir di depan sih terlalu terlalu jauh. Kedua ya apa ya, kurang ini. Kalau di sini saya sih lebih percaya sama tukang parkir, si bapak tukang parkirnya aja gitu. Nah, dari sini nih kita belok kanan. Nah, ini masuk ke pemakaman Syekh Aryadi lah, coy.
Nah dari sini nih kita belok kanan lagi. Jadi kita naruh motor tuh di parkirannya pendopo pemakaman Syekh Aryadillah. Jangan di depan sana, kejauhan. Nah ini pintu masuknya nih. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya Syekh Aryadillah. Kita taruh motor di depan sini aja nih. Nah ada piksan merah nih. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah kalau di pemakaman Syekh Aryadillah situasinya kurang lebih seperti ini coy. Jadi nanti kalau misalkan ini masih di sana, oke. Nanti gua potong dulu videonya.